Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam keberagaman, salam Bhinneka Tunggal Ika. Bapak dan Ibu, selamat malam dan selamat datang di LTI. Dan senang sekali hari ini saya sudah kedatangan tamu. Saya perkenalkan dulu, saya William Mumbo, biasa dipanggil Sir Willy. Saya adalah preschool teacher dari Temasek Independent School. Dan hari ini tamu saya adalah yang setiap hari sebenarnya ketemu. Beliau adalah principal dari preschool Temasek Independent School. Dan kita hari ini mau berbicara apa sih Bapak dan Ibu? Hari ini ingin berkenalan, kemudian ingin tahu lebih banyak, kemudian bagaimana korelasi terkait dengan kurikulum Montessori terhadap tumbuh kembang anak dan bagaimana kita sebenarnya bisa membuka kunci potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Rasanya menarik. Izinkan saya membacakan profil Miss Ari. Miss Ari sendiri Master in Social Science dari Universitas Parahyangan, lulus di tahun 2018. Kemudian sejak tahun 2010 sebenarnya sudah berkecimpung dunia pendidikan, khusus di Temasek Independent School, menjadi preschool teacher itu dari tahun 2013 hingga tahun 2019. Sejak tahun 2022, beliau menjabat sebagai principal preschool Temasek Independent School. Hari ini beliau akan berbicara terkait unlocking potential, the Montessori approach to children development. Namun sebelum saya akan memberikan kesempatan kepada Miss Ari, izinkan saya membacakan pantun, cakepnya diketik aja. Nyari ikan sama nelayan, beli Cakep. beli bumbu dapurnya di pasar. Selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di LTI Zumina. Fun fact, Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, itu salah satunya adalah terinspirasi dari kurikulum Montessori yang dicetuskan oleh Maria Montessori. Statement ini bukan statement dari saya, statement ini bisa dilihat di websitenya Kemendikbud. Jadi menarik ya, ternyata yang kayaknya jauh banget dari Italia gitu, tapi ternyata dekat dengan Bapak Pendidikan Nasional. Dan bagaimana sebenarnya kurikulum Montessori itu berada dan bagaimana hubungannya dengan tumbuh kembang anak, saya langsung kasih kesempatan kepada Miss Ari kiranya berkenan untuk menyampaikan materinya di malam hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Ter Willy. Halo, selamat malam Bapak Ibu semua yang sudah hadir di LTI Zoominar. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aryati Wulandari. Saya biasanya dipanggil Miss Ari. Jadi saya sudah terjun di dunia pendidikan anak itu sejak tahun 2010. Dan saya sudah 2 kali ambil training Montessori, sertifikasi Montessori. Dan jujur, saya jatuh cinta dengan metode Montessori. Gitu. Makanya pada malam hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana pendekatan Montessori dapat memaksimalkan potensi dan perkembangan seorang anak gitu ya. Unlocking potential, the Montessori approach to child development. Sebelumnya saya mau cerita sedikit mengenai siapa sih Maria Montessori. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar mengenai pendekatan Montessori atau Maria Montessori gitu, seorang wanita yang sangat inspiratif yang menemukan pendekatan Montessori. Jadi Dokter Maria Montessori itu merupakan salah satu perempuan pertama yang bergelar dokter di Italia pada tahun 1896. Lalu dia mengajar di sekolah ortofrenik di Roma untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, dari situ beliau mulai bereksperimen membuat aparatus-aparatus Montessori atau alat pembelajaran yang dikhususkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sampai pada akhirnya pada tahun 1907 beliau mulai mendirikan sekolahnya sendiri yaitu Casa dei Bambini. Itu sebetulnya ada di daerah Slam di Roma pada tahun 1907. Dan ternyata program dari Dr. Maria Montessori itu bisa mengubah kehidupan anak-anak terlantar yang ada di Slam itu dari anak-anak yang kasarnya wild dan uncivilized menjadi anak-anak yang percaya diri dan juga mandiri. Ini bukan magic loh, Sir Willy. Jadi memang betul-betul ini karena pendekatan revolusioner dari Dr. Maria Montessori yang fokus pada pembelajaran mandiri, lalu menggunakan materi-materi yang nyata atau konkret,
dan juga lingkungan yang mendukung atau biasa kita sebut prepare environment. Sehingga metode ini bisa menghasilkan kemajuan kognitif dan juga sosial yang luar biasa gitu bagi anak-anak tersebut. Lalu pada tahun 1913 beliau mulai conduct her first international training course di Italia gitu. Lalu beliau juga mendapatkan nominasi untuk Nobel Peace Prize di tahun 1949, 1950, dan 1951. Sedikit tentang Dr. Maria Montessori. Nah, sebelum saya masuk nih, saya mau tanya sama Bapak Ibu yang ada di sini. Kira-kira apa saja sih komponen-komponen penting yang harus ada dalam proses pembelajaran? Coba boleh silakan diketik di chat box atau mungkin kalau ada yang mau sharing boleh silakan open cam. Ada yang jawab role model. Oh, role model. Iya bisa role model. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, anak bebas. Terima kasih Pak Susilo. Apalagi kira-kira tidak terkekang. Kita lihat ya kalau menurut Dokter Maria Montessori itu kira-kira apa aja nih komponen-komponen penting yang harus ada dalam pembelajaran. Nah, ini dia. Ini filosofi pendidikan Montessori. Jadi ada 3 komponen penting menurut Dr. Maria Montessori yang harus ada dalam proses pembelajaran, yaitu anak atau mungkin siswa, guru, dan juga lingkungan. Kenapa ya anak kok ada di paling atas? Gitu karena Dr. Maria Montessori itu percaya bahwa there is an inner teacher in every child. Jadi beliau tuh percaya bahwa anak-anak bisa secara alami itu berinteraksi dan belajar dari lingkungannya. Seperti di sekolah kami, di Tamasi Preschool, atau di sekolah Montessori, itu biasanya anak bisa bekerja dengan aparatus atau alat pembelajaran yang mereka inginkan. Gitu, mereka bisa bekerja sendiri dengan menyentuh toolsnya, lalu mereka bisa merasakannya, bereksplorasi sendiri, karena tujuan pendidikan paling tinggi adalah kembali ke anak. Iya, betul, Miss AS. Karena Dr. Maria Montessori percaya bahwa setiap anak itu memiliki inner teacher. Gitu. Jadi biasanya anak itu secara alami mereka akan berkonsentrasi pada aktivitas yang menarik minat mereka. Jadi kalau mereka sudah tertarik nih misalnya dengan matematika, dengan salah satu tools yang ada di area matematika, mereka biasanya akan bekerja dengan alat itu aja terus sampai dia akan mengulangi terus aktivitas tersebut sampai dia benar-benar perfect gitu mengerjakannya. Sampai dia bisa mencapai pemahaman yang lebih dalam dan merasakan pencapaian dalam metode Montessori. Lalu guru di sekolah Montessori itu sebetulnya ada pergeseran peran. Jadi kalau dulu zaman kita sekolah nih di sekolah tradisional, biasanya guru di depan, anak-anak duduk di depan gurunya gitu kan. Lalu guru biasanya mendikte, memberikan instruksi, anak-anak hanya harus mendengarkan guru. Zaman dulu kita sekolah begitu ya. Nah, kalau di sekolah Montessori, itu guru biasanya hanya mengobservasi dan mengawasi anak, serta guru itu memberikan kebebasan kepada anak untuk bereksplorasi. Jadi guru di Montessori udah nggak lagi tuh mendikte atau memberi instruksi. Guru tuh pokoknya hanya guru yang di kelas tuh hanya guru yang benar gitu. Udah nggak gitu lagi, melainkan guru di Montessori itu harus bisa mengobservasi minat anak dan membimbing mereka kepada aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan, juga kepada tahapan perkembangan anaknya gitu. Jadi seperti guru-guru di preschool Temasek, itu setiap guru hafal dengan perkembangan setiap anak. Jadi misalnya di kelasnya Sir Willy itu ada 11 siswa ya Sir ya. Sir Willy dan Mistika, partnernya, itu betul-betul sangat tahu gitu perkembangan masing-masing setiap anak. Jadi gurunya bisa mengarahkan anaknya untuk bekerja dengan satu tools tertentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Gitu. Lalu yang terakhir prepare environment. Jadi semua aparatus atau alat pembelajaran itu disesuaikan untuk anak, di mana beratnya, ukurannya, semuanya dirancang sesuai dengan kebutuhan anak oleh Dr. Maria Montessori. Jadi semua peralatannya dapat dipegang anak dengan mudah, lalu semua tempat penyimpanan aparatusnya bersifat terbuka sehingga mudah diakses oleh anak. Saya di sini ada gambar kelas ya, ruang kelas. Bisa dilihat nggak perbedaan gambar yang 1, 2, dan 3? Ada yang mau komen nggak kira-kira
perbedaannya apa, terus ada pengaruh apa untuk anak-anak belajar di kelas. Boleh silakan kalau ada yang mau share, boleh open cam, atau ada yang mau share di chat box juga boleh. Kira-kira perbedaannya apa ya? Ada yang bisa mempengaruhi anak belajar kah? Dari gambar yang satu, dua, dan tiga. Boleh silahkan. Satu dan dua lebih banyak warna, membuat anak sulit Hmm, fokus. betul. Iya, salah satunya itu, setuju. Gambar yang pertama itu menurut saya sangat over decorated ya. Ruang satu dan dua terlihat tidak memberikan keleluasaan. Yang Montessori foto di bawah, iya betul Pak Sulistyo. Itu kebetulan foto yang di bawah, yang tiga itu ruang kelas kami di Temasek Preschool. Jadi begitu ya, di gambar yang nomor satu itu terlalu over decorated gitu. Kalau menurut Dokter Maria Montessori, ruangan seperti itu akan mendistract anak saat belajar. Jadi anak tidak akan fokus dalam belajar biasanya kalau ruangannya terlalu banyak dekorasi, terlalu banyak warna gitu. Lalu yang nomor dua, kira-kira gimana nih? Yang nomor dua, gak ada yang bisa dieksplor sama anak ya, hanya kursi, papan tulis gitu. Sementara kalau ruang Montessori yang ada di nomor tiga, ini di rak-raknya itu terdapat Montessori aparatus yang sesuai dengan areanya. Jadi ada area matematika, itu semuanya aparatusnya matematika. Ada yang areanya cultural studies, itu semuanya tentang cultural studies gitu. Jadi anak-anak bisa explore semua materials yang ada di ruang kelas gitu. Lalu ada mat, itu ada yang kecil di sebelah kanan itu mat itu alas kerja. Kalau di kelas Montessori, anak-anak harus menggunakan alas kerja saat mereka bekerja dengan satu alat tertentu. Begitu. Miss Boleh, Ari, Miss? berarti salah satu Hmm, hal yang paling signifikan bukan hanya masalah warna dan juga dekorasi yang penuh banyak, tapi bagaimana sebenarnya benda-benda di sekitar itu bisa di reach out oleh anak ya. betul, iya. Makanya semua rak yang ada di kelas kami itu semuanya sudah didesain untuk anak. Jadi tingginya juga nggak yang terlalu tinggi, nggak yang terlalu pendek. Jadi pokoknya semua yang ada di kelas Montessori itu ada tujuannya. Kayak itu kita simpan mat ya tujuannya supaya anak tahu bahwa saat mereka bekerja mereka harus menggunakan alas kerja. Gitu. Berarti semua dikondisikan dengan anak tersebut tentu ya. Betul. Itu yang dinamakan prepare environment dalam Montessori. Ini ada prinsip dasar Montessori. Ada 4 prinsip dasar Montessori. Yang pertama adalah respect for the child, lalu sensitive periods of learning, prepare environment, dan independence and discovery. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, respect for the child. Jadi, saat anak-anak sedang bekerja, saat anak-anak sedang konsentrasi dalam satu hal, itu kita orang dewasa tidak boleh menginterupsi. Itu hanya ada 3 syarat di mana orang dewasa boleh menginterupsi anak saat mereka sedang berkonsentrasi. Yang pertama, saat anak tersebut terlihat frustasi. Aduh, ini gimana ya kok saya nggak bisa-bisa gitu ngerjain ini gitu. Gimana ya gitu. Pokoknya udah terlihat frustasi itu kita bisa menginterupsi. Yang kedua, saat anaknya kira-kira akan membahayakan dirinya atau membahayakan temannya atau membahayakan lingkungan itu kita bisa menginterupsi. Dan yang terakhir, ketika anaknya terlihat akan merusak alat yang sedang dia pegang itu kita boleh interupsi. Itu salah satu contoh respect for the child. Contoh lainnya apa? Misalnya kita lagi di sekolah nih, anak-anak lagi playtime. Lalu ada satu anak yang lagi bad mood, dia nggak mau main sama teman-temannya, pengennya main sendiri. Kita sebagai guru, apakah kita harus maksa si anak itu untuk main sama teman-temannya? Gimana? Kalau saya sih nggak pernah maksa. Jadi kita guru-guru di Temasek Preschool itu kita biarkan anak-anak untuk merasa. Jadi saat anak-anak sedang bad mood, lagi nggak mau join sama teman-temannya, ya udah biarkan saja dulu gitu. Toh saat dia sedang moodnya sedang bagus, dia juga akan main sama teman-temannya gitu pada akhirnya. Contoh yang kedua misalnya anak punya mainan nih gitu. Terus tiba-tiba ada saudaranya atau mungkin ada temannya datang ke rumah si anak ini, lalu pengen pinjem mainannya. Tapi si anak ini nggak mau sharing. Itu gimana? Kira-kira apakah kita harus maksa anak itu untuk sharing atau biarkan saja anak itu nggak mau sharing? Menurut Bapak Ibu gimana kira-kira? Harus nggak sih dipaksa dibiarkan? Iya.
Betul, kalau saya begitu biasanya ke anak saya dan ke siswa-siswi saya biasanya begitu. Ya biarkan aja. Kita kan mengajarkan anak tentang kepemilikan ya, gitu. Jadi kalau misalnya memang dia nggak mau sharing ya it's okay. Kecuali kalau sedang main di playground atau sedang main di sekolah, iya kita harus mengajarkan anak untuk sharing karena itu bukan barang punya anak itu. Kecuali kalau memang barangnya punya anak itu ya sudah, kalau nggak mau sharing it's okay. Biarkan dia mempertahankan miliknya betul, setuju. Memang harus begitu. Supaya anak tahu kepemilikannya. Misalnya nih saat anak sedih, terus dia datang ke sekolah, terus dia diam aja depan pintu gitu yang kamu masuk. Itu gimana biasanya ya? Apakah kita harus maksa anak itu harus masuk ke kelas saat itu juga dengan keadaan sedih, atau kita biarkan dulu? Gimana menurut Bapak Ibu? Biarkan dulu. Iya, misal Iya, kita biasanya begitu. Kalau misalnya ada anak pagi-pagi datang, lalu dianya sedih, nggak mood, kita biarkan aja dulu. Kita biasanya tanya, kenapa? Iya, biarkan dia merasakan emosinya betul, misalnya. Lalu kita tanya, apakah kamu butuh waktu untuk sendiri dulu? Misalnya, iya, kata anak. Terus kita validasi perasaannya. Betul, tunggu tenang dulu. Dan yang paling penting kita validasi perasaannya. Kita tanya, kenapa? Apakah kamu sedih? Atau kamu kesel? Atau kamu marah? Apa yang kamu rasakan? Setelah itu ya problem solving. Kamu kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa masuk ke kelas? 3 menit cukup atau 5 menit cukup? Setelah itu dia masuk ke kelas udah biasa lagi biasanya gitu. Happy lagi si anak. Jadi ya respect for the child itu salah satunya kita biarkan anak untuk merasa, untuk berproses. Karena memang anak harus merasakan, mereka harus tahu segala perasaan yang ada di dalam diri manusia, ya perasaan sedih, perasaan marah, perasaan seneng gitu, lapar, ngantuk gitu. Mereka harus tahu, mereka harus merasakan. Lalu yang kedua, sensitive period of learning. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di slide berikutnya ya. Yang ketiga, prepare environment. Tadi sudah dibahas. Dan yang keempat, independence and discovery. Jadi ketika anak-anak diberi kesempatan untuk memilih kegiatan yang mereka minati, mereka diberi kesempatan untuk mengoreksi dirinya sendiri. Dengan begitu anak bisa mengembangkan otonomi dan juga mengembangkan kecintaannya terhadap pengetahuan melalui eksplorasi mandiri. Jadi biasanya sih dengan metode Montessori itu anak-anak betul-betul bisa menunjukkan kemampuan self-regulation mereka yang sangat baik dan juga kemampuan untuk bertanggung jawab. Nah, ini tahap-tahap perkembangan anak. Jadi kalau menurut Dr. Maria Montessori, sebetulnya anak-anak itu dari dalam kandungan pun, jangankan umur 0 tahun ya, dari dalam kandungan pun sebetulnya setiap manusia itu sudah bisa menyerap. Makanya kan suka ada tuh kita saat lagi hamil ada lagu-lagu yang diperdengarkan, atau enggak kadang-kadang ibu hamil membacakan cerita, karena memang sejak di dalam kandungan tuh seorang manusia, seorang anak itu sudah bisa menyerap apa yang dia dengar. Gitu. Nah, biasanya nih yang tahapan yang pertama usia 0 sampai 3 tahun itu penyerapannya masih unconscious. Jadi tanpa mereka sadari, itu mereka sudah menyerap dari dalam kandungan ya sampai dengan usia 3 tahun. Nah, lalu tahap yang kedua itu usia 3 sampai 6 tahun. Itu biasanya di umur-umur segitu biasanya anak sudah mencari rasa aman dengan adanya keteraturan, order. Itu makanya biasanya di usia ini 3 sampai 6 tahun rutinitas untuk seorang anak itu sangat penting dan makanya usia yang tepat untuk anak bersekolah itu ya dari usia 3 tahun saat dia mulai sadar dan mulai mau untuk eksplorasi gitu, mulai belajar dengan eksplorasi gitu. Lalu di tahap selanjutnya yaitu usia 6 sampai 12 tahun. Biasanya masa perkembangan ini ditandai dengan keinginan akan kemandirian mental atau intelektual. Jadi anak mulai menunjukkan kemampuan bernalar biasanya pada usia ini, tapi ya masih menggunakan pemikiran yang abstrak gitu. Lalu usia 12 sampai 18 tahun itu masa-masa puber. Biasanya anak-anak remaja ini sudah berjuang untuk kemandirian sosial dan ekonominya gitu ya, dan mereka biasanya punya rasa kendali gitu atas kehidupan mereka biasanya usia-usia segini. Lalu yang terakhir itu usia 18 sampai
24 itu ditandai dengan kemandirian spiritual, emosional, dan moral. Mulai mengekspresikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat. Oke, nah ini yang tadi yang ada di prinsip Montessori, sensitive period of learning merupakan periode munculnya kebutuhan dan minat anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Biasanya pada usia-usia tertentu sudah mulai keluar si masa-masa sensitifnya ini, kayak misalnya 0 sampai 4,5 tahun, itu biasanya anak-anak sudah mulai sensitif pada pergerakan. Jadi mulai mengembangkan gross motor dan fine motor skill-nya biasanya di usia segitu. Lalu usia 0 sampai dengan 6 tahun itu kemampuan berbahasanya sudah mulai keluar. Makanya kita orang dewasa harus sering-sering ngajakin ngobrol anak, bacakan cerita. Dan biasanya sih kalau anaknya masih balita, di rumah menggunakan bahasa ibu saja. Jadi kalau misalnya ibunya menggunakan bahasa Indonesia ya pakai bahasa Indonesia aja gitu. Bahasa Inggrisnya biar di sekolah aja nggak apa-apa. 0 sampai 5 tahun itu mulai sensusnya mulai berkembang gitu. Lalu 1 sampai 3 tahun biasanya mereka mulai tertarik dengan objek-objek yang kecil. Makanya anak-anak umur segini kan sering tertarik gitu ngelihat bola-bola kecil gitu atau enggak apapun peralatan yang ada di rumah tuh mereka tertarik dengan small objects. Terus usia 1 sampai 3 tahun biasanya mulai toilet learning. Tapi Bapak Ibu bukan berarti usia 1 tahun anak udah langsung harus toilet training ya, atau enggak misalnya anak usia 2 tahun, oh ini menurut Maria Montessori ini udah saatnya nih harus langsung toilet training. Ya enggak gitu juga. Tetap kita harus lihat kesiapan anak juga. Ini kan pada umumnya seperti ini gitu. Lalu 1 sampai 5 tahun mereka senang akan keteraturan, order gitu. Makanya kalau di sekolah kami itu rutinitasnya akan sama setiap harinya gitu. Pagi-pagi kita circle time, setelah itu kita ada working time, lalu snack time gitu. Lalu dan lain-lainnya itu sama setiap harinya. Karena mereka akan merasa tenang kalau ada order, kalau ada keteraturan gitu. Lalu 2,5 sampai 6 tahun, Grace and Courtesy sudah mulai diajarkan ya tentang Grace and Courtesy. Lalu 3 sampai 5,5 tahun, biasanya sensitive period of readingnya udah mulai keluar nih. Biasanya anak-anak udah mulai tertarik dengan huruf-huruf, walaupun mereka belum bisa baca ya, sudah mulai tertarik dengan bunyi-bunyi huruf biasanya. Tapi ya itu balik lagi, bukan berarti kita harus mendrill anak di usia 3 sampai 5,5 tahun ini gitu. Tetap kita ngelihat perkembangan anaknya juga gitu. Ini kan pada umumnya ya. Lalu 3,5 sampai 4,5 tahun, writing 4 sampai 6 tahun, kemampuan matematikanya biasanya sudah mulai keluar gitu ya. 2 sampai 6 tahun musik. Jadi balik lagi ini biasanya ini commonnya gitu ya. Biasanya tuh di usia-usia segini keluarnya gitu. Tapi ya balik lagi kita nggak tahu karena setiap anak itu kan beda-beda ya. Ada ya anak yang readingnya baru keluar di usia 5 tahun, ada yang 3 tahun udah mulai aware sama huruf-huruf gitu. Jadi balik lagi kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, atau sebagai guru kita harus aware dengan perkembangan anak kita. Jadi jangan sampai karena ada sensitive period ini, terus Bapak Ibu tiba-tiba mau masukin anaknya ke les membaca, padahal anaknya belum tertarik membaca. Tiba-tiba di rumah dikasih worksheet banyak, di drilling gitu, enggak gitu ya. Jadi tetap harus lihat bagaimana minat dan perkembangan anak juga. Gitu. Biasanya si anak-anak nih dalam membaca, kalau misalnya dia sudah mulai aware dengan huruf-huruf, misalnya yang ada di buku atau enggak di iPad, itu biasanya dia udah mulai muncul tuh ketertarikannya. Dari situ, kalau misalnya sudah mulai muncul ketertarikannya, ya kita bisa ajakin main yang berhubungan dengan huruf-huruf gitu. Jadi nggak yang, ayo kita belajar baca, anak lari digituin. Jadi kita tetap ya harus dengan cara yang fun gitu kalaupun mau ngajarin membaca. Nah, di Montessori itu ada 5 area pembelajaran. Ayo, guru-guru preschool, apa aja? 5 area pembelajaran Montessori. Coba ketik di chat box. Ada apa aja ya? 5 area Montessori ini. Silahkan Mistika, Ser Ode, Misa As mungkin.
Oh, Mistika, good job Mistika. Math, language, practical life, cultural studies. Itu lagi apa, hayo? Ada yang bisa tebak nggak? Mistika udah tulis ada 4, masih ada satu lagi. Sensori, betul Mami Inggi. Thank you ya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada practical life. Dia fokusnya di merawat diri, merawat lingkungan, perkembangan kemampuan motorik, kecakapan sosial, dan sopan santun. Ini contoh-contoh aparatus yang ada di perkembangan kemampuan motorik. Ada transferring water, transferring beads with spoon, ada juga yang pakai pipet, terus ada meronce. Ini sebetulnya tujuannya apa sih? Contoh nih, di pouring water, jadi menuang air dari kiri ke kanan. Karena kita biasanya kalau di Montessori itu segala sesuatunya selalu dilakukan dari kiri ke kanan, atas bawah. Kira-kira tujuannya apa ya? Kan cuma nuang-nuang air doang, ngapain? Sekolah di Montessori. Jadi jangan salah, Montessori itu semua peralatannya selalu ada tujuan, baik tujuan langsung maupun tujuan yang tidak langsung. Contohnya, saat anak-anak bekerja dengan pouring water, menuang air dari kiri ke kanan, tujuan langsungnya apa? Tujuan langsungnya koordinasi mata dan tangan. Mereka bisa kontrol bagaimana cara menuang air supaya tidak tumpah. Lalu belajar tanggung jawab. Saat airnya tumpah, mereka harus elap. Itu tujuan langsungnya. Tapi ternyata ada tujuan tidak langsungnya dari menuang air, yaitu prinsip dasar membaca dan menulis. Betul, terima kasih Miss Aas. Tujuan tidak langsungnya sebetulnya pre-writing skill dan pre-reading. Karena apa? Karena anak terbiasa menuang air dari kiri ke kanan. Kita kalau nulis dari kiri ke kanan. Kalau baca dari kiri ke kanan. Gitu. Jadi terus ada lagi tujuan yang tidak langsungnya ya untuk menguatkan otot-otot di jari, di tangan supaya nanti anak saat menulis mereka udah kuat jari-jarinya. Gitu. Jadi semua peralatan yang ada di kelas Montessori itu nggak sekedar menuang, nggak sekedar meronce gitu. Semuanya ada tujuannya. Jadi nanti pembelajaran yang lebih abstrak dengan sendirinya akan berkembang dari pengalaman konkret yang mereka alami. Nah, ini juga salah satu contoh peralatan yang ada di IPL, Practical Life. Jadi anak-anak belajar merawat diri, nanti pada akhirnya mereka akan bisa pakai baju sendiri, bisa pakai kancing. Nah, ini contohnya kancing. Kancing juga sama. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak? Tujuan langsung dan tujuan tidak langsungnya apa? Ayo, saya tunggu 30 detik. Silahkan kalau ada yang mau sharing. Dari kegiatan memasang kancing, itu kira-kira tujuan langsungnya apa dan tujuan tidak langsungnya apa? Atau nggak ada tujuannya? Kira-kira apa ya? Oke, jadi contohnya ya, memasang kancing. Langsung anak dilatih kesabaran, iya salah satunya. Anak itu perlu konsentrasi dan kesabaran ya. Kalau untuk anak itu susah sekali pakai kancing tuh. Nggak kayak kita tinggal satset gitu kan. Kalau anak beda. Jadi memang iya, melatih kesabaran, melatih konsentrasi. Betul, terima kasih. Belajar fokus, determinasi, mm, tangan yang tangkas. Iya, betul. Itu tujuan langsungnya. Ada lagi? Apa itu? Latihan kontrol hand manipulation. Iya, ya itu beberapa tujuan langsungnya ya. Betul. Tujuan tidak langsungnya apa? Sebetulnya kegiatan memasang kancing di Montessori itu tujuan tidak langsungnya adalah untuk pre-math, untuk supaya anak siap untuk belajar matematika. Hah, terima kasih Miss Aas. Betul, dasar matematika. Kok bisa dari kancing ke matematika? Kayak mana gitu kan? Itu kan masangin kancing itu satu-satu ya. Satu bulat, satu bolongan gitu kan. Itu melatih anak untuk bisa memahami berhitung itu satu-satu, one on one correspondence. Itu tujuan tidak langsungnya. Jadi kita harus bisa membedakan ya, misalnya anak dibilang, ini anak udah bisa berhitung loh sampai 100, udah bisa berhitung loh sampai 10. Tapi tanpa menggunakan objek, itu namanya bukan berhitung. Itu namanya recite numbers. Ya, hanya menyebutkan angka. Kalau berhitung itu, anak sudah bisa berhitung
objek satu-satu yang dinamakan tadi one-on-one correspondence. Misalnya ada 5 objek, mereka bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, itu baru bisa berhitung. Oh, nyambung ke situ juga ya, apa karena menghitung tiap kancing yang ada di baju. Bisa, pada akhirnya dia akan bisa berhitung si kancingnya, tapi yang paling penting itu mereka paham bahwa satu bulat itu dimasukkan ke dalam satu bolongan yang ada di sebelahnya gitu. Itu pada akhirnya mereka akan paham bahwa oh kalau berhitung itu ya satu-satu gitu. Nggak yang 1, 2, 3, 4, 5, padahal tiga gitu kan. Belajar urutan dari atas ke bawah, iya. Jadi balik lagi, semua alat belajar yang ada di Montessori itu semuanya ada tujuannya, baik langsung maupun tidak langsung. Belajar ukuran juga, iya betul, Sir Willy. Kecakapan sosial dan sopan santun juga itu ada di practical life area. Merawat lingkungan juga. Itu ini merawat lingkungan salah satunya menyapu, kegiatan menyapu itu bisa jadi peri matematika juga loh. Karena sapu ya temennya pengki. Jadi kan apa namanya mereka harus tahu berhubungan. Itu ada tujuan tidak langsungnya pre-med juga. Nah, kita masuk ke area yang kedua. Tadi kan practical life, lalu yang kedua ada sensori. Sensori ini berhubungan dengan indera yang ada dalam seorang anak. Jadi dulu kita taunya hanya ada 5 senses ya. Sekarang sebenarnya ada 7 senses itu. Ada tactile, terus vestibular nih. Vestibular itu apa? Vestibular itu berhubungan dengan keseimbangan. Jadi banyak tuh anak yang jalannya masih miring atau enggak lari-lari sedikit jatuh, lari-lari sedikit jatuh, loncat jatuh. Nah, itu berarti keseimbangannya belum bagus gitu ya. Harus distimulasi si vestibularnya. Gustatory itu berhubungan dengan rasa indera perasa. Terus auditory, olfaktory, indera penciuman, visual, dan ini proprioception. Ada yang tahu nggak proprioception itu apa? Jadi proprioception itu lebih ke aware akan sekitar gitu. Jadi seringnya kita suka menemukan anak, salah satunya anak saya juga begitu sih. Dia lari, misalnya jalan, masih suka bump to something gitu, suka nyenggol sesuatu atau enggak dia jungkir balik tanpa dia ngeh di sininya ada sesuatu yang keras gitu. Itu masih body, iya kebentur, betul. Tadi saya bingung apa ya kata-katanya, iya kebentur gitu. Jadi body awareness-nya belum bagus gitu kalau proprioception. Jadi harus kita stimulasi juga. Nah, kalau di sekolah nih kita biasanya stimulasinya gini, ini bisa dilakukan juga sih, clumsy. Sebenarnya bukan clumsy, tapi ya karena memang si body awareness-nya belum belum bagus si proprioception-nya itu. Jadi kita bisa salah satu untuk menstimulasinya itu dengan cara membuntel. Jadi ada selimut nih, terus anaknya ditaruh di atas selimut terus kita buntel gitu loh. Kita buntel, terus nanti anaknya harus bisa keluar dari si selimut itu. Nah, itu salah satu stimulasi supaya body awareness-nya bisa lebih bagus. Itu bisa dilakukan juga loh di rumah. Membungkus, iya. Terima kasih. Membungkus sensorial perception of perspective and an awareness of gradation. Iya. Thank you, Sir Harry. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat anaknya kira-kira yang belum terstimulasi apa nih bisa dilakukan di rumah. Nah, ini piramida belajar. Jadi kita lihat yang paling bawah itu sensory system. Ada yang tadi sudah kita bahas, ada olfaktori, visual, auditori, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada skema tubuh, itu biasanya kesadaran tubuh melalui gerakan, lalu kematangan refleks, lalu ya kemampuan untuk menyaring input dan lain sebagainya. Itu biasanya ada di usia 2 sampai 3 tahun yang warna kuning itu. Lalu yang warna ungu itu udah mulai ada kemampuan berbahasa, lalu persepsi visual spasial, fungsi pusat perhatian, dan lain sebagainya. Dan yang paling atas, biasanya itu 6 tahun ke atas, sudah mulai ke kognitif. Jadi sudah mulai ke pembelajaran akademik, kegiatan hidup sehari-hari, lalu perilaku gitu ya. Jadi sebetulnya ini tuh yang paling bawah tuh fondasi. Jadi kalau fondasinya kuat, apapun bisa kita bangun di atasnya. Betul nggak? Sama anak juga begitu. Jadi kayaknya nggak adil ya kalau kita menuntut seorang anak gitu untuk langsung bisa menguasai kemampuan yang ada di puncak piramida itu, yang akademik. Tanpa kita
memberikan simulasi yang optimal untuk anak tersebut. Betul nggak? Setuju nggak Ibu Bapak? Kira-kira adil nggak kalau kita harus menuntut anak pokoknya udah bisa langsung belajar, bisa langsung siap belajar baca, matematika, tulis. Iya, not fair, betul. Setuju ya, nggak adil ya. Jadi mau gimana pun tetap harus kita kuatkan dulu fondasinya yang ada di bawah itu. Gitu sampai akhirnya pokoknya kalau fondasinya kuat mah udah enak. Kita mau ngajarin anak baca, mereka siap ke sekolah, mereka bisa duduk lama itu udah enak asal fondasinya sudah kuat. Eksplorasi seni ada dong, Pak Sulis. Kita biasanya itu ada di practical life. Kalau Bapak main-main ke kelas kami, itu ada, kita menyediakan color pencil, krayon, kertas, lalu alat-alat musik, itu anak boleh. Jadi kalau misalnya anak minatnya sedang ke area situ, mereka biasanya akan ngambil kertas, terus mereka buat-buat sesuatu. Ada yang bikin robot, pesawat, tank, yang bahkan gurunya pun, kamu gimana bisa bikin kayak gitu, gitu. Bahkan kita pun bingung, ini gimana ya bikin ya susah banget gitu. Jadi ada Pak, pokoknya lengkap kalau di Montessori itu. Nah ini cultural studies ini salah satu contoh kegiatan kami di sekolah. Ini anak-anak belajar nyebrang gitu ya. Jadi mereka bisa aware jangan berdiri di belakang mobil karena bahaya. Terus kalau nyebrang harus lihat kanan kiri, harus hati-hati gitu. Nah di cultural studies juga kita belajar ada bentuk-bentuk air, terus kita belajar peta, peta-peta benua, itu ada juga di cultural studies tentang hewan, tumbuhan, makhluk hidup gitu ya, itu ada juga di cultural studies. Nah, ini salah satu contoh juga cultural studies, ini mereka belajar benua-benua ya, tuh semuanya bisa mereka pegang, semuanya bersifat nyata, bersifat konkret, tidak ada yang abstrak, karena anak usia dini itu butuh sesuatu yang konkret ya. Kalau misalnya mereka langsung ke yang abstrak, nggak akan dapat konsepnya. Itu mereka biasanya bingung. Jadi harus menggunakan alat yang konkret dulu. Ini language. Nih, anak-anak belajar huruf menggunakan sandpaper letter, lalu sudah belajar ke CVC, konsonan, vowel konsonan, dan sebelum mereka bisa menulis atau membuat CVC itu biasanya dikenalkan dengan barang-barang yang konkretnya kayak misalnya itu jet. Kita ada mainan berbentuk pesawat jet gitu. Jadi mereka tahu oh jet itu ini ya pesawat tempur gitu. Bag. Kita ada mainan kecil berbentuk tas gitu. Jadi mereka pada akhirnya akan paham dengan apa yang mereka tulis atau dengan apa yang mereka baca. Jadi nggak hanya asal baca, nggak hanya asal nulis, tapi mereka paham. Oh, tas itu tas gitu untuk menyimpan barang untuk bisa dibawa kemana-mana gitu. Matematika, nah ini kita belajar matematika itu yang anak perempuan itu berhitung one-on-one correspondence juga sebenarnya. Jadi angka satu itu punya satu objek, angka dua objeknya ada dua, angka tiga objeknya ada tiga dan seterusnya. Lalu yang sebelah kiri itu anak-anak sedang belajar place value ya. Jadi ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Semuanya menggunakan alat yang konkret. Jadi bisa dilihat kalau yang thousand itu kubusnya agak besar. Sebetulnya ada titik-titiknya. Titik-titiknya berjumlah 1000 gitu. Jadi anak tahu, oh kalau 1000 berarti ribuannya satu. Kalau 2000 ribuannya dua gitu. Lalu ada ratusan. Tuh yang kecil, yang kotak kecil naik ratusan. Lalu ada puluhan dan satuan. Jadi mereka paham 4231. Oh, 4000 seribunya ada 4. 300 seratusnya ada 3 gitu. 20 fansnya ada 2 gitu. Puluhannya ada 2. Jadi mereka betul-betul paham. The child is truly a miraculous being, and this should be felt deeply by the educator. We must understand that our role is to help the child to reach his potential. Ya, jadi aktivitas bebas itu memang membuat anak bahagia, terutama saat dia diberikan kebebasan untuk bereksplorasi. Maria Montessori melihat bahwa yang penting itu bukanlah fakta bahwa mereka bahagia, tapi juga seorang anak bisa berkembang dan membentuk dirinya melalui aktivitas bebas ini. Gitu. Mereka bisa
memaksimalkan potensi yang ada dalam diri mereka dengan bereksplorasi. Jadi tujuan dari pendidikan Montessori itu tidak hanya menyiapkan anak untuk sekolah, tapi untuk hidupnya. Does not aim at preparing him for school, but for life. Terima kasih. Begitu, Bapak Ibu. Terima kasih Miss Aryati Wulandari untuk penjelasannya terkait dengan tadi bagaimana filosofi Montessori, kemudian metode Montessori juga seperti apa, bahkan 5 area Montessori seperti apa, dan bagaimana ternyata pembelajaran di Montessori itu ada tujuan langsung dan tidak langsung. Gitu. Ada tujuan yang memang bisa dilihat langsung dengan mata, oh ini belajar ketelitian, belajar berfokus, kemudian belajar konsentrasi, dan seterusnya. Tapi ternyata juga belajar ukuran, oh bahwa kalau misalnya lubangnya segini, maka pasti objeknya yang bisa masuk lubang segini. Misalnya contohnya seperti itu. Oh, kalau misalnya satu lubang berarti dengan satu objek dan seterusnya yang tadi sudah dicontohkan. Dan ternyata Montessori juga menyatakan bahwa pembelajaran anak itu perlu disiapkan ya Miss Hari ya. Jadi nggak bisa maksudnya kalau anak belajar sendiri ya udah belajar lepas gitu aja, tapi juga lingkungannya perlu disiapkan supaya anak-anak ini bisa mencontoh, kemudian bisa mengerjakannya secara individu dan mandiri. Kurang lebih kayak gitu ya, Miss Arya. Yes, terima kasih, Sir Willy. Tapi saya yakin rekan-rekan semua yang hadir hari ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, kemudian ada hal-hal yang mungkin tampaknya ternyata baru tahu atau ada hal-hal yang mencerahkan. Kami akan senang sekali kalau misalnya Bapak dan Ibu berkenan bertanya atau sekedar mau berbagi cerita. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Miss Ahas. Saya mau berbagi cerita sedikit karena kebetulan saya juga baru mau menjelang 5 tahun ya di Temasek ini dan baru mempelajari metode Montessori. Terus saya sebelumnya mengajar di tempat lain yang kebetulan tidak menggunakan metode Montessori. Kalau saya boleh bandingkan, kalau boleh saya sharing sedikit, di sekolah yang lama dan sekolah yang sekarang itu kan pasti ada anak yang berkebutuhan khusus secara emosi ya. Jadi secara emosi itu unik. Nah, kebetulan begitu saya masuk ke sini, ada hal-hal yang saya pelajari. Karena metode Montessori itu kan mengedepankan dan menghormati keinginan anak. Terus kebutuhan anak tuh diperhatikan sekali. Nah, dari belajar di sini, oh ternyata untuk anak-anak yang secara emosi ada sedikit berlebih, yang agak tantrum atau segala macam, itu dengan anak mempelajari normalisasi, dihargai secara emosi, disuruh diminta untuk meregulasi emosinya secara bertahap, ternyata ketantrumannya itu lebih cepat mereda. Jadi kalau saya bandingkan dengan sekolah yang lama tuh agak lama prosesnya. Karena mungkin satu dari gelas juga kan kalau kita lihat kan kelasnya warnanya itu jelas. Terus anak tuh nggak pusing ngelihat berbagai macam warna. Justru karena anaknya secara warna, secara posisi kelas, terus secara rak-raknya juga sesuai dengan tingginya anak, itu kan secara tidak langsung menghormati, aku tuh segini loh tingginya. Itu kan menghormati, oh anak tuh segini nih gitu. Dari situ kan kita pelajari, saya pelajari, oh ternyata dengan situasi yang mengedepankan kebutuhan anak, meregulasi anak, memberikan hak anak untuk merasakan emosinya, itu ketantruman itu lebih cepat reda dibandingkan saya begitu mengajar di sekolah yang lama. Betul saya mengajar di beberapa sekolah dan saya merasakan kenyamanan di sini. Karena saya dan anak bekerja sama untuk yuk, let's feel your feeling. How do you feel today? What do you want to do? Itu anak merasa diperhatikan, didengar, dan dia juga secara tidak langsung muncullah sifat empatinya, sifat simpatinya sama orang lain. Dan karena dia merasakan emosi dia dihargai dan pada akhirnya dia pun merasakan emosi orang lain. Itu aja sih Sir Willy. Thank you. Terima kasih Miss Aas. Ternyata sharingnya Miss Aas itu mengingatkan saya dengan salah satu hak-hak anak begitu ya. Salah satu hak anak yang memang ada dan diakui itu adalah hak didengar dan hak didengar suaranya dan partisipasi aktif. Dan bagaimana sebenarnya lingkungan yang dibuat dengan metode Montessori memastikan bahwa independensi seorang anak itu terjamin, suaranya didengar, perasaannya juga didengar dan diketahui dan juga divalidasi begitu. Maka mereka akan tumbuh menjadi sosok yang justru memahami dirinya dan juga etis. Ini dari Pak Sulis. Kalau menyimak paparan Miss Ari, saya punya kesan pendidikan Montessori itu sangat rasional atau logis. Benarkah demikian? Betul, Pak Sulis. Semuanya sangat rasional dan logis. Jadi, balik lagi tadi, semuanya ada tujuan, dan tujuannya logis. Baik dari prepare environment, yang memang semuanya ditujukan untuk anak-anak supaya bisa bereksplorasi, baik dari semua aparatusnya, alat pembelajarannya yang ternyata, oh,
nggak hanya sekedar main ya gitu. Ternyata ada tujuan yang tidak langsungnya yang mind blowing gitu. Oh, ternyata pasang kancing aja bisa jadi primat loh, seperti itu. Jadi ya betul, sangat rasional dan logis. Dan tadi Miss Aas, betul ya, jadi terti ya dengan pendekatan Montessori itu anak kemampuan meregulasi dirinya lebih baik ya Miss Aas ya, daripada sekolah yang tidak menggunakan pendekatan Montessori. Pak Sulis, adakah yang mau ditanggapi dari pertanyaan yang Miss Ari? Sedikit saja, terima kasih banyak. Saya menambahkan saja bahwa Ki Hajar Dewantoro itu tidak hanya dipengaruhi oleh Montessori, tetapi ada beberapa pakar pendidikan gitu yang sangat mempengaruhi beliau. Kalau dipengaruhi oleh Montessori saja, kemungkinan taman siswa itu akan sangat logis pendidikannya. Tetapi rupanya Ki Hajar Dewantoro tidak berhenti sampai di situ saja. Dia banyak belajar dari Rudolf Steiner yang pendidikannya sangat imajinatif. Dia belajar banyak dari Froebel yang pendidikannya itu bertumpu pada alam, dan juga satu lagi dari Rabindranath Tagore yang pendidikannya sangat seni gitu. Nah, ini yang mungkin menurut saya alangkah baiknya, meskipun akhirnya menjadi tidak murni ya, kalau harus memasukkan unsur-unsur yang sangat imajinatif gitu di dalam pendidikan Montessori, karena kalau menyimak paparan tadi menjadi sangat logis, dan dunia anak itu tidak hanya logis gitu. Itu saja. Jadi perlu eksplor lebih jauh hal-hal yang non logis, karena yang non logis ini juga kehidupan anak dan kehidupan kita gitu. Itu saja. Terima kasih. Betul sekali tadi Pak Solis. Mario Montessori adalah salah satu yang menjadi pembelajar dari Bapak Ki Hajar Dewantara setelah dengan banyaknya juga bagaimana terinspirasi dari tokoh-tokoh lainnya. Misalnya menyambung dari apa yang disampaikan Pak Sulistyo, bagaimana kurikulum Montessori atau metode Montessori juga menjaga imajinasi anak-anak juga tetap berkembang begitu. Nah, adakah tanggapan dari Miss Ari? Ya, terima kasih Pak Sulis, terima kasih Terwili. Saya kasih contoh kalau di Temasek Preschool, kita kan menggunakan juga metode Montessori di kelas, tapi kita juga ada enrichment lesson seperti art and craft misalnya, atau juga cultural studies yang di mana anak-anak bisa explore bebas, misalnya di taman yang ada di sekolah atau dimanapun, dan mereka biasanya ngambil-ngambil sesuatu, lalu mereka bisa membuat sesuatu dari yang mereka ambil itu, misalnya biji cengkeh, atau misalnya kertas-kertas atau apapun lah gitu. Mereka bisa bisa berimajinasi dari sesuatu yang mereka ambil itu. Bahkan kadang mereka bisa menggambar sesuatu yang mereka temukan dan mereka kembangkan, dan kita tidak membatasi itu, Pak Sulis. Jadi saat anak-anak sedang berimajinasi gitu, Miss, ini aku gambar misalnya princessnya lagi ada di atas pelangi sedang ngapain, ya udah it's okay, tidak kita batasi gitu. Terus kalaupun mereka menemukan sesuatu dan mereka mau bereksplorasi, mau berimajinasi dengan yang mereka temukan, ya tidak kita batasi selama memang ya itu balik lagi tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan lingkungan atau temannya. Tetap kita kasih ruang mereka untuk berimajinasi, untuk bisa bereksplorasi apalagi gitu. Memaknai metode Montessori kurikulum pada dalam ruang lingkup dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan anak, juga perlu diperhatikan kebutuhan-kebutuhan lainnya ya, Miss Arya. That's why kenapa kalau di Temasek Independent School, di preschool, enrichment-nya pun juga banyak. Contohnya, ini tuh saya lagi ada di ruang kelas, dari ada yang bikin bahwa daun itu adalah rumah, daun itu adalah laut, kemudian daun itu adalah bentuk-bentuk yang imajinasi mereka. Kurang lebih hal-hal terkait dengan bagaimana metode pendidikan ada itu berarti disesuaikan juga dengan konteks-konteks tertentu. Kurang lebih seperti itu ya Miss Hari ya. Tanggapan dari Miss A soal anak dibawa keluar, mengeksplorasi sekitar dan kembali kelas dan dituangkan dalam karya sederhana yang dibuat oleh anak. Ya, berarti tadi kebutuhan imajinasi dan kebutuhan-kebutuhan hal-hal tertentu memang disesuaikan dengan konteks-konteks yang ada di satu tempat tersebut. Kurang lebih seperti begitu, Miss Aryati. Baiklah teman-teman dan rekan-rekan, itu tadi kurang lebih diskusi kita hari ini terkait bagaimana unfolding potensial dari anak-anak dan bagaimana metode Montessori bisa digunakan atau menjadi pilihan dari Bapak dan Ibu rekan-rekan untuk katakanlah memencet tombol gitu. Jangan-jangan selama ini kita selalu menganggap anak itu kayak mobil yang kayaknya nih mobilnya mogok segala macam. Jangan-jangan sebenarnya anak-anak kita yang ada di sekitar kita sebenarnya adalah mobil yang paling canggih yang ketika kita tekan salah satu tombolnya mereka menyala dan mereka melaju dengan cepat bahkan di luar ekspektasi kita. Itulah mengapa salah satu hal yang paling penting adalah membuka ruang
hormat, membuka ruang, menghargai anak dengan individualnya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu rekan-rekan, atas diskusi, atas tanggapan, atas opini, atas pertanyaan, tentu terkait dengan hal-hal kurikulum Montessori ataupun juga dengan hal-hal lainnya, apapun yang bisa kami bagi untuk didiskusi bersama, untuk sama-sama memberikan yang terbaik untuk ruang lingkup anak dan juga ruang lingkup pendidikan, tentunya menjadi prioritas kami. Terima kasih sekali lagi, salam hangat dimanapun Anda berada, salam damai, dan semoga berkat Tuhan selalu menyertai. Terima kasih rekan-rekan semua.